Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, Alhamdulillah, everybody fine today. Uh, in this time, we use your game, especially in semantic. In semantic, yeah, in 30 meeting, yeah, in 30 meeting. Okay, before we start for our discussion, let's pray the first. Fatihah. Okay, finish. Thank you. Then we continue for our discussion. Like to discuss about modality and factuality. Okay, do you know about this materi? Pernah dengarkah tentang pembahasan tentang modality and factuality? Saya screen dulu. So, okay, this is our topic, yeah, about the modality and factuality. Okay, do you know about this? Okay, then continue. Okay, based on the definition here, uh, the first discussion like to discuss about modality. What is the modality? Based on the definition here, the modality refers to the linguistic tool used to express a speaker attitudes or view of point about possibility, necessity, or likelihood of the situation. And the modality also relate to how a speaker conveys certainty, obligation, permission, ability, or intent. The simple explanation here like if the modality itu adalah salah satu cara ya how we ya to change some fact atau mengubah suatu fakta menjadi suatu cerminan. To change to be yang ini berubah menjadi suatu cerminan, di mana cerminan tersebut di situ menjadi suatu kemungkinan, kemudian keharusan, izin atau keinginan. Nah, di situ. Yaitu suatu expression, di situ ada expression menunjukkan bahwa tentang cerminan, tentang obligation, permission, ability, or intent. For the example, contohnya mungkin kalau di Indonesia, the simple example here, ya contohnya dia datang, dia datang. Ini adalah satu fakta murni. This is the fact, original fact. Nah di sini ada dia datang, ada datang. Kemudian ada lagi contoh sederhananya, yakni dia mungkin datang, atau dia harus datang. Nah, ini mengandung suatu modalitas di mana di sini ada kemungkinan. Nah, di situ there is possible dan obligation. Nah, ada keharusan ya. Ada kemungkinan dan keharusan di atas untuk mengubah suatu makna kalimat dari sekedar melaporkan kejadian menjadi bentuk penilaian dari suatu kejadian berubah menjadi suatu penilaian atau tuntutan dari si pembicara. Nah, di situ dari kejadian jadi berubah jadi bentuk nilainya. Dia harus datang. Nah, dia datang. Ada kata dia harus datang. Dia harus datang. Ada di situ ada kemungkinan di mana di situ ada satu yang dimungkinkan atau expression yang mewajibkan atau obligation di situ. Nah, maka di sini yang disebut dengan modality. Nah, di sini di mana the modality we can ada underline here. Modality refers to the linguistic tool to express
the speaker attitudes ya. Speaker attitude-nya itu tentang bisa kebutuhan tentang possibility, necessity atau likelihood of the situation. Nah, untuk jenisnya the type of modality here there are three type of modality. Yakni the first is modality epistemic modality and the second deotic modality and the third dynamic modality. There are three ya. There are three type of modality. Nah, epistemic consists of yakni modality-nya suatu expression atau ungkapan di situ berupa certainty and possibility. Deotic itu consists of expression obligation and permission. And the third type is dynamic modality. The expression include ability and willingness. Nah, ini this all is the kind of modality. Contoh modality. Baik. Di mana di situ dia modality yang pertama tentang epistemik ya. Oke, epistemik. Nah, epistemik here tadi ada certainty and possibility. Nah, certainty jadi di sini ya ini concern epistemik yang pertama atau suatu ekspresi yang pertama, the expression of the speaker yang pertama itu tentang jenisnya yakni fokusnya adalah concern knowledge ya. Kita fokus pada pengetahuannya di sini. Knowledge, belief or certainty about situation. Ya, kita lihat konteksnya di sini. We can see from the context ya. Konteksnya itu berhubungan konteks tentang pengetahuan, keyakinan, kemudian derajat pastian dari si pembicara tentang suatu situasi, tentang suatu kebenaran situasi tersebut. Nah, contohnya, for example, she must be at home. She must be at home. Any certainty. And then the second example is make rain tomorrow. It's make rain tomorrow. Nah, the first example here, the example of certainty ya. Contoh dari certainty tersebut. Okay, and then the second, this is example of the type epistemic modality. Contoh dari ya ini tentang possibility. Nah, yang pertama terkait keyakinan. Nah, certainty menunjukkan suatu ekspresi yang meyakinkan bahwasannya she must be at home. Sudah di rumah, meyakinkan bahwa keyakinannya merasa tanpa ragu dia sudah di rumah. Nah, ada certain dari situ tentang pengetahuan bahwa dia tahu bahwa the situationnya bahwa seseorang perempuan itu ada di rumah. Maka she must be at home. And then yang kedua, yakni fakta yang kedua adalah possibility. Ya. Possibility di situ tentang it make rain tomorrow. Tentang kemungkinan. Memungkinkan tentang akan yang terjadi. It make rain tomorrow. Berdasarkan situasinya, lihat fokusnya di situ, konteksnya. Mungkin karena mendung atau seperti apa. Nah, karena musimnya hujan, it's make rain tomorrow. Misalnya ada kemungkinan. And then the second type is deotic modality. Deotic modality relate to obligation, permission, or dati. Nah, berhubungan dengan
relate to obligation, permission, or duty. Example, ya, obligation, you must finish your homework. Ada suatu kewajiban. Kemudian permission, you may enter the room. Artikan, oh, ini jenisnya adalah permission. Oh, you may enter the room. Oke, masuk kategorinya adalah expression permission, yakni modality in deotic modality. Jadi fokusnya di situ modality, saya explain again, bahwa cara mengubah suatu fakta mentah menjadi, di situ ada suatu perubahan fakta menjadi sesuatu yang mencerminkan bisa kemungkinan, bisa keharusan, atau izin, atau keinginan. Oke, yang ketiga yakni the type of modality, the third type, yakni dynamic modality. Dynamic modality express ability, capacity, or willingness. Ya, jadi mengekspresikan atau mengungkapkan suatu ability, kemampuan, kemudian kapasitasnya, kemudian willingness-nya juga. For example, we can swim very well. We can swim very well. Jadi menunjukkan satu kategorinya, modalitinya adalah yakni berupa kemampuan. Kemudian I will help you. I will help you. Nah, di situ masuk kategorinya adalah willingness. Nah, willingness. Ada satu kesempatan di situ atau kesediaan atau kemampuan yang lain. Nah, biasanya in modality itu ada beberapa cirinya. Nah, cirinya dalam dalam satu kalimat di situ, cirinya ada tanda-tanda yakni berupa tambahan modal, ya, yakni modal verb yang terjadi. Contohnya dalam penggunaannya can, could, menunjukkan adalah ability and possibility, may, make, possibility and permission, shall, should, obligation or suggestion, will, would, attention and or prediction, must and necessity or certainty. Nah, di sini satu ekspresi yang dimana mengubah sesuatu menjadi kemungkinan. Nah, itu tadi menjadi satu kemungkinan, ada keharusan atau permission atau juga keinginan. Nah, perubahan di situ, perubahan pada modality itu ditandai dengan ada tambahan modal verb pada kalimat tersebut yang menjadikan suatu ekspresi dari si speaker. Oke, example dan kegunaannya. Possibility, contohnya she may come to the party. Mungkin datang, kemungkinan, kemudian it could happen, kemudian sesuai kebutuhan, you must attend to the meeting, we have to leave now, itu contohnya. This is example of some expression modality. Ada ability, I can speak three language. Nah, if permission, may I borrow your book? Permission. Prediction, it will rain tomorrow. Nah, itu contoh dari modality. Nah, di sini degree of modality. Nah, tingkatannya di situ, tingkatan modality itu dibagi jadi 3, yakni low, medium, and high. Oke. The first discuss, yakni yang high dulu. High modality, ya, apa aja di situ tentang ekspresi certainty or the strong obligation. Nah, satu ekspresi yang kuat, ya, kewajiban. Nah, contohnya yakni must, shall. Kemudian sedangkan medium modality atau expression possibility or male obligation, like may, make, and should. And low modality
to express uncertainty or weaknesses. Jadi masih cenderungnya levelnya itu masih lemah atau nggak begitu kuat. Contohnya could, can, would. Nah, kebutuhannya tidak terlalu mendesak. Nah, kemudian modal formnya, beyond verb-nya ada adverb, kemudian phrase. Nah, sini ada contoh di sini, perhaps, like, possibility. Keterangannya bisa perhaps, menggunakan perhaps, likely, and possibility. Contohnya, he is probably at work. Nah, if the phrase be able to, be allowed to, have to. Nah, penggunaannya. Contohnya I'm able to help. Nah, penggunaan ada kata perhaps, likely, possibly. Nah, itu keterangan. Sedangkan konteks and pragmatic use secara penggunaannya, penggunaan bahasanya, pemahaman or understanding the meaning itu we can see from textual and pragmatic use dari penggunaan dari bahasa itu. Nah, modality often depend on the speaker intent, context, and culture norm. Artinya, the modality di sini atau suatu expression itu biasanya digunakan oleh si speaker untuk menunjukkan maksud dari si speaker berdasarkan konteks dan tentang norma budaya. Nah, di mana di situ bisa jadi penggunaan bahasanya oleh si speaker dalam pemahaman maknanya itu ada dua konteks, baik itu formal ataupun non formal. Informal like you may leave the room. Informal you can go now. Nah, di sini sebenarnya sama-sama minta orang itu untuk keluar. Nah, namun di situ bisa menggunakan dua expressionnya, yaitu ada modality, ada may and can. Nah, itu contoh dari modality. And then continue in factuality. Factuality refers to the degree to which statement, event, or situation is represented as real, true, or actual. Atau factuality ini adalah satu ekspresi yang menunjukkan sesuai fakta yang kebenaran. Fakta sesuai fakta. Nah, also factuality reflect how speaker convey whether something is factual, hypothetical, and counterfactual. Nah, sesuatu yang fakta, kemudian hypothetical, and counterfactualnya di sini. Sesuai apa yang akan direpresentasikan tentang kebenaran, kemudian kenyataan di situ. Nah, kemudian di sini ada beberapa level of the factuality. Yang pertama adalah release factual, ya, release or factual, di mana di sini refers to event or state that are present as the real or true. Jadi faktanya itu apa yang diekspresikan itu benar-benar ada. Contohnya, for example, in the language, she is at the library. Nah, bahwasanya dia bicara seperti itu, the speaker say she is at the library. Nah, apa yang dikatakan si speaker itu real, secara faktual. Nah, itu kategorinya adalah release atau factual. Oke, and then in second, ya, ini adalah irrelease. Berarti non-factual. Di mana refers to event or state that are hypothetical, imagine, or contract to fact. Artinya masih menduga-duga. Hypothetical di situ masih menduga-duga, masih membayangkan, kemudian berbeda dengan faktanya, berarti tidak sesungguhnya. Biasanya, nah, ditandai dengan kata if I were rich, I would travel the world.
kan dia masih jika. Nah, karena jika kan berarti belum tentu benar. Nah, kemudian yang kedua, the second example here, he may have gone to the party. Ya, harus pergi ke pesta. Uncertain, berarti belum ada kepastian. Maka tingkatannya itu tadi, the level of factuality, there are two, release and irrelease. Secara faktual, kemudian non-faktual. Jadi, apa yang biasanya dibicarakan itu secara fakta dan tidak. Indikator of factual, in the indicator factual di sini there is the verb and tenses, ya past and present tense verb often indicate factual. Nah, ciri dari faktual bisa dilihat dari kata kerja dan tensesnya yang digunakan adalah past and the present. If di sini she walked to the school, dia walked to the school. Bahwasanya Sia sudah pergi atau berjalan ke sekolah. Kalau di sini she make walk, nah ini masuk kategorinya adalah non factual karena di sini she make walks-nya di sini menandakan non factual. Nah di sini lihat kata kerjanya past tense-nya adalah walked, sudah menunjukkan bahwa sudah melakukan. Nah, kemudian yang kedua, indikator yang kedua, the second indicator of factual, yakni modal verb. Modal verb effect factuality. Nah, jadi modal di sini bisa mempengaruhi tentang situasi kebenaran. Contohnya, it must be true. It must be true. Ini menunjukkan bahwa high degree are certain. If use make, itu menunjukkan keterangannya adalah lower certainty. Okay, then in the third indicator, adverb and phrase. Jadi dilihat dari keterangan, kemudian frasenya. Contoh katanya divinely, probably, possibly, and dari kata tersebut itu menunjukkan dari signal degree of factuality. Nah, contohnya di sini he is divinely coming. Itu divinely menunjukkan adalah faktual. If he make, dari kata make possibility come, itu menunjukkan adalah non factual. Dan dilihat kalau faktualnya dilihat divinely, probably, possibly, itu menunjukkan faktualnya. Nah, kemudian the fourth indicator, yakni dilihat dari conditional clause, dilihat kalimatnya. Real and unreal condition impact factual. Nah, lihat kondisi benar atau tidaknya. If it rain, the event will be cancelled. Possible future, kemungkinan yang akan terjadi kalau hujan. If I had known, I would have helped. Nah, berarti di sini adalah jika saya tahu mengetahuinya, maka saya akan membantunya. Nah, ini menunjukkan adalah factual past. Nah, contohnya di sini faktual release, yakni the sunrise in the east. Nah, fakta kan, nggak ada matahari yang terbit dari barat, dari timur. The sunrise. Maka ini termasuk dari contoh dari faktual. Contoh dari non-factual, ada example of non-factual. He could have been the winner. Been the winner. He could have been the winner. Jadi dia pemenang. Unreleased. I imagine if we live on Mars. Nah, ini masih belum secara kebenaran. Itu kategorinya adalah non-factual. Nah, the differences of modality and factual. Here there are two differences. Ya, ini yang first.
dilihat dari aspek what is show, apa yang dilihat. Nah, di sini modality lihatnya tentang speaker attitudes, jadi sikap dari si pembicara. Nah, apakah itu possibility, necessity, or likelihood? Nah, dilihat dari sikapnya. Sedangkan faktual itu dilihat dari whether something is real, true, or imagine. Apakah itu benar, nyata, atau masih dibayangkan aja. Nah, itu dilihat dari faktual. Jadi bahasa yang sering kita bayangkan, oh, kita bayangkan bahwasanya kalau masih membayangkan itu masuk kategorinya adalah factuality. I will go to uh, Bromo next week. Kan masih membayangkan Bromo is the beautiful. Oh, itu masuk kategorinya uh, factuality karena belum lihat real secara realnya. Kemudian key focus in modality, ya ini contohnya ini what could happen and should happen. Jadi fokusnya adalah apa yang terjadi dan apa yang harus terjadi. Kalau faktual itu what is real or not real, benar atau tidak. Contohnya Unuja in Python. Nah, itu contoh dari real atau faktual. Nah, Unuja akan mengadakan, nah itu masuk uh, modality. Nah, contoh di sini si make go, kemudian you must study. Nah, ada bantuan modal ini menunjukkan bahwa ciri dari modality. Sedangkan factuality, for example, she is going. If she were her, not real. Nah, contohnya dilihat dari tensisnya, verb sama tensisnya. Is going, dia akan pergi. Nah, perginya real. If she were here. If, nah jika menunjukkan. Kemudian bahwa ini sudah tidak real. Contoh dari factuality. Tujuannya di sini purpose of modality. Purpose of modality yakni tentang talk about potential or obligation. Nah, if modality. If factuality itu tujuannya adalah talk about truth or reality. Tentang kebenaran dan kenyataannya. Sedang kalau modality itu ini dari lihat potensi dan kewajibannya. Oke. Okay, for the summary conclusion here, yakni modality express the speaker attitude about the possibility, necessity, or likelihood. Nah, in modality focus on what could, should, or make happen. Nah, biasanya di sini menandakan ciri dari modality itu use marker atau penandanya include the modal verbs can, must, make. Nah, itu the example of modality, the marker of modality. For example, she make join us later. Nah, there is the word make. Nah, this is kind of modal. Ada tanda modalnya. If factuality refers to the degree of truth or reality of statement. Factuality focus on what is real, imagine, or hypothetical. Marker atau penandanya, marker of factuality, yakni include of tenses, negation, and condition phrase. Dilihat dari tensisnya, kemudian negationnya, kemudian conditional phrase-nya. Dilihat frase kondisinya seperti apa. Dilihat contohnya, she is already here. Berarti menandakan sudah kenyataannya sudah siap di sini. Okay, maybe that's all for explanation about modality and factuality. And then the continue for discussion will be continue in e-learning. Yeah, you can check there is exercise
post test, ya. And then before that you can do pre-test first and then continue in post test. Thank you for your watching, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.